Selamat pagi anak-anak, menjelang siang ya. Hari ini Ibu akan memasuki materi baru, bab 7 yaitu mengenai polusi. Atau biasanya kalian bisa sebut juga dengan pencemaran. Oke, Ibu akan membahas pertama mengenai subbabnya dulu ya. Jadi subbab yang pertama kita akan membahas mengenai parameter polusi, kemudian jenis-jenis polusi, dan yang terakhir mengenai dampak dan penanganan polusi. Oke, kita akan masuk terlebih dahulu ke poin yang pertama ya, yaitu adalah parameter polusi. Oke, parameter polusi anak-anak. Jadi, menurut Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 1982, polusi atau pencemaran, jadi perlu kalian ketahui ya, jadi jangan bingung. Polusi itu apa sih? Jadi polusi itu ya pencemaran ya. Jadi ini harus digarisbawahi. Jadi nanti kalau ada kata-kata di soal ataupun di sini kok dari polusi kok ke pencemaran, itu sama aja ya. Oke, polusi atau pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup ya, bisa makhluk hidup, bisa zat, bisa energi atau komponen lainnya ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Jadi ada dua nih kemungkinan, dari kegiatan manusia atau dari proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai, turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Oke, jadi ini silakan ditulis, ini berdasarkan Undang-Undang Pokok Lingkungan ya. Kemudian anak-anak, sebelum masuk ke parameter polusi, kita harus tahu dulu nih polutan. Jadi ada polusi, ada polutan. Polutan itu apa sih? Jadi polutan itu adalah zat atau bahan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Oke ya. Kemudian ada apa aja? Itu ada yang pertama ada suara, ada zat kimia, ada debu, ada radiasi, dan ada panas. Nah, jadi keseluruhan ini dia yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam lingkungan kita. Kemudian suatu zat dapat dikatakan polutan. Nah, jadi poin-poin yang tadi dapat dikatakan polutan jika berada pada waktu yang, ini Bu keluarin dulu ya. Yang pertama itu kadarnya melebihi batas normal atau di ambang batas. Nah, sama juga dengan kemarin keseimbangan lingkungan. Kalau dia sudah melebihi batas ambangnya, maka dia dikatakan tidak seimbang lagi. Nah, begitu juga dengan polutan. Sesuatu yang dapat dikatakan polutan jika dia kadarnya melebihi atau berada di ambang batas. Kemudian yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Oke, contohnya mengenai poin 2 dan poin 3, misalkan ada sampah nih. Kalian melihat sampah bertumpukan di pojokan rumah atau di pojokan perumahan. Nah, padahal itu bukan tempat sampah. Karena dia berada di waktu yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena contohnya ketika berada di siang hari, nah sampah itu akan menyebabkan bau yang menyengat. Kemudian ketika ada di malam hari, itu akan membuat rumah yang dekat buangan sampah tersebut itu akan menyebabkan juga bau juga. Nah,
sepanjang hari itu yang rumahnya dekat dengan pembuangan sampah tersebut akan merasa bau tersebut, ya kan, baunya tuh nggak hilang-hilang. Nah itu berarti waktunya tidak tepat. Kenapa? Karena mengganggu di setiap saat. Jadi ketika ada sampah nih, walaupun sampahnya sedikit, misalkan hanya tidak sampai menjadi gunungan seperti yang ada di Bekasi itu. Nah, itu juga dapat dikatakan pencemaran atau dikatakan sebagai polutan. Kemudian berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, contohnya yang tadi Ibu bilang, ada di pojokan suatu perumahan misalkan, atau berada di tempat sampah, tapi tempat sampahnya tuh sudah sampai melebihi batasnya, sampai keluar-keluar, sampai sudah masuk sampai mengotori tanah, mengotori halaman. Nah, itu juga bisa dikatakan polutan karena berada pada tempat yang tidak semestinya. Oke, kemudian polutan itu dapat merusak. Kenapa dapat merusak? Jadi polutan itu anak-anak memiliki dua indikator kenapa dia dikatakan bisa merusak. Yang pertama itu sementara, yang kedua itu jangka panjang. Oke, silakan dilengkapi ya. Kenapa dia dikatakan sementara polutannya? Karena dia hanya bereaksi satu kali, kemudian tidak merusak lingkungan lagi. Jadi sekali bereaksi, dia merusaknya satu kali juga. Oke, contohnya apa? Contohnya adalah pembakaran sampah. Misalkan ada seseorang membakar sampah, lalu akan menyebabkan polusi udara. Nah, polusi udaranya terjadi ketika pembakaran sampah itu berlangsung, ya. Kemudian untuk besokan harinya, kalau dia nggak bakar sampah, ya tidak ada reaksinya, tidak ada efeknya, ya. Jadi ketika dia bakar sampah, ya itu reaksinya seperti itu ya. Jadi satu kali bereaksi, kemudian merusaknya hanya satu juga. Kemudian ada apa lagi contohnya? Kemudian ada hujan asam. Nah, hujan asam ini biasanya diakibatkan karena efek gunung meletus juga bisa ya. Nah, hujan asam akan menyebabkan polusi udara juga. Tapi saat terjadi si hujan asam ini, maka polusi udara itu terjadi. Tapi ketika hujan asamnya udah nggak ada, maka udah nggak ada lagi polusi udara di daerah tersebut. Jadi harus bedakan nih, kalau sementara itu ya dia terjadi lalu efeknya ada, ya. Kemudian jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang ini akan terus tertimbun hingga suatu saat merusak apapun yang ada di dekatnya. Nah, dia jangka panjang nih ya, dari kata-katanya aja jangka panjang. Ibu contohkan, misalkan ada suatu pabrik cat ya. Pabrik cat itu dia menghasilkan zat PB. Zat PB atau biasa disebut itu adalah zat logam. Nah, si pabrik cat ini dia membuang ke laut. Ya, dia membuang ke laut, maka nanti seperti kasusnya yaitu yang pernah Ibu ceritakan yang ada di Jepang, maka si yang akan tercemar atau terkontaminasi terlebih dahulu itu adalah ekosistem yang ada di dalam laut. Ya, itu misalkan ada si ikan, ya kan? Jadi kalau ikannya kita makan, apakah kita akan mati saat itu? Juga tidak. Kenapa? Karena dia berefek jangka panjang. PB itu kalau dimakan dengan konsentrasi rendah itu tidak akan mengakibatkan kematian, atau tingkat keracunannya juga kalau semakin dia rendah ya nggak terlalu ngefek. Tetapi bayangkan kalau kalian makan ikan terus yang berasal dari laut tersebut, akan terjadi apa? Jadi logam atau PB tidak merusak bila konsentrasinya rendah. Akan tetapi dalam jangka waktu lama, PB atau logam dapat terakumulasi dalam tubuh sampai nanti ujung-ujungnya adalah
tubuh kita akan mengalami kerusakan, organnya akan mengalami kerusakan, dan yang paling fatalnya itu akan mengakibatkan kematian ya. Jadi kalian harus bisa bedakan mengenai sementara dan jangka panjang ini. Oke, kemudian baru kita masuk ke parameternya ya. Kalau tadi kita membahas konsep dasarnya polusi dulu ya. Oke, tingkat polusi atau tingkat pencemaran itu ditunjukkan oleh suatu indikator yang disebut parameter polusi. Nah, parameter polusi terbagi menjadi 3 anak-anak. Ada apa saja? Ada parameter fisika, ada parameter kimia, dan ada parameter biologi. Nah, Ibu tekankan di sini untuk fisika itu kata dasarnya adalah fisik, yaitu yang dapat kita lihat ya, yang dapat kita rasakan karena dia berbentuknya fisik. Oke, Ibu akan membahas pertama yaitu mengenai parameter fisika dulu. Nah, parameter fisika itu yang pertama ada suhu anak-anak. Oke, jadi suhu atau biasanya yang kalian sebut temperatur ya, itu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya. Nah, kita akan lebih membahas ke air nih ya. Jadi suhu air merupakan salah satu parameter fisika yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangbiakan hewan atau tumbuhan ya. Jadi terutama air-air yang ada di alam bebas. Ya kan? Itu dimana hewan-hewan meminum air tersebut, maka parameter paling pertama itu adalah suhu. Nah, selain itu suhu air juga mempengaruhi kadar oksigen yang terlarut di dalam air tersebut. Ya. Nah, suhu air yang bersih itu berada pada angka ini 10 sampai 25 derajat Celcius. Kalau suhu airnya tinggi itu bagaimana? Beda ya. Beda suhu air tinggi karena tersorot matahari itu nggak jadi masalah ya. Misalkan kalian lagi ke air terjun nih siang hari, atau kalian lagi ke danau siang hari, terus kalian coba ukur si suhu itu, wah ternyata airnya 40 derajat nih, wah berarti airnya nggak bagus nih kata Bu Reka karena suhunya harus 10 sampai 25 derajat Celcius. Nah, itu bukan berarti seperti itu ya anak-anak, karena kalian mengukurnya pada saat siang hari, di mana siang hari itu ada matahari, di mana matahari menyinari air tersebut yang kemungkinan akan meningkatlah derajat suhunya. Lalu bagaimana untuk mengukur suhu? Baiknya itu bisa di pagi hari atau di malam hari yang kemungkinan itu adalah netral ya, di mana mataharinya tidak menyinari seperti sorotan di siang hari ya. Jadi itu adalah derajatnya 10 sampai 25 derajat Celcius. Oke, terus Bu, kalau kita ngopi nih airnya kan panas. Nah, itu juga tidak menjadi parameter fisika ya. Kenapa? Karena memang kalian membutuhkan air panas. Seperti itu ya. Jadi ini berhubungan dengan misalkan air sungai, air danau, kemudian air terjun, seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah konsep. Kemudian warna. Nah, untuk warna anak-anak, air yang bersih itu adalah tidak berwarna apapun atau bening. Ya. Jadi ada air nih anak-anak, kalau kalian melihat danau, sungai yang berair sorry ya, ke close tadi. Oke. Kalau kalian melihat air yang tidak berwarna bening, nah itu jadi beberapa komponen sistem perairan itu warna itu mempengaruhi anak-anak ya. Jadi yang pertama di sini Ibu tuliskan, silakan kalian tambahkan di buku catatannya. Yang pertama itu bila kalian melihat
air sungai, danau atau apapun itu warnanya hijau tua. Nah, hijau tua ini, air yang berwarna hijau tua ini biasanya sudah dipengaruhi oleh alga biru. Ya, silakan dicatat, Ibu ulangi, air yang berwarna hijau dia biasanya sudah dipengaruhi oleh alga biru. Alga itu apa? Alga itu semacam seperti jenis lumut ya. Oke, kemudian yang kedua, kalau kalian melihat air berwarna kuning, tapi kuningnya itu kuning-kuning kecoklatan. Nah, kuning kecoklatan ini dia sudah dipengaruhi oleh diatomae. Diatomae itu apa? Diatomae itu adalah alga plankton. Ya, silakan ditulis. Kemudian yang ketiga, ini Ibu hapus ya. Kemudian yang ketiga itu kalau kalian melihat air berwarna merah, jadi air merah itu bukan bagus ya. Justru kalau kalian melihat suatu sungai dia berwarnanya merah, itu dia sudah dipengaruhi oleh yang namanya zooplankton ya. Tulisannya di sini Ibu tulis zooplanktonnya, zooplankton. Ya, dia sudah dipengaruhi oleh zooplankton. Kemudian yang keempat, itu bila kalian melihat air lalu airnya itu berwarna hijau. Nah, kalau dia berwarna hijau terus hijaunya itu tidak hijau tua, nah itu biasanya disebabkan oleh humus. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bila kalian melihat air berwarna coklat tua, nah itu sudah dipengaruhi oleh bahan-bahan organik ya. Silakan dilengkapi karena nanti di ulangan akan Ibu keluarkan. Oke, Ibu lanjutkan ke parameter yang ketiga, yaitu mengenai rasa. Jadi air yang bagus itu justru adalah air yang tidak berasa apapun. Jadi air yang berasa itu menunjukkan adanya perbedaan zat yang dapat membahayakan kesehatan. Jadi berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor sini Ibu tulis nomor 907 garis miring Menkes garis miring SK, kemudian nomornya 7 2002, diketahui bahwa syarat air minum yang dapat dikonsumsi itu adalah tidak berasa. Jadi kalau kalian misalkan ke suatu sungai, airnya tuh kelihatannya sih ini sesuai dengan warna, airnya bening nih anak-anak, kalian sudah lihat airnya bening, tetapi kalian mencium baunya itu bau rada-rada amis atau bau amis. Nah, bau amis yang ada di air itu biasanya disebabkan oleh alga. Ya, jadi walaupun tadi sudah Ibu sebutkan bahwa kalau tercemar dengan alga, dipengaruhi dengan alga biru, dia warnanya warnanya hijau, airnya hijau tua. Nah, misalkan kalian menemukan air nih, airnya yang airnya cukup bening, tetapi ternyata berbau. Nah, itu tetap tercemar ya, karena dia sudah dipengaruhi oleh alga. Dengan alganya yang tidak banyak sehingga warnanya belum berubah tetapi baunya sudah berubah, yaitu bau amis. Oke, kemudian sorry terbalik ya. Sorry Ibu terbalik. Kenapa bahas rasa jadi bau? Nah,
Kalau yang tadi bau ya, kalau baunya amis maka disebabkan oleh alga. Kalau rasa itu gak boleh berasa apapun. Nah, jadi kalau dia rasanya tidak berasa apapun atau dia bagus, itu dia berada di sini ya, Ibu tambahkan berada di pH normal. pH normal itu berapa anak-anak? pH normal itu dia 7 sampai 8. Nah, jadi di pH 7 sampai 8 air itu tidak berasa apapun atau bagus untuk dikonsumsi. Lalu bagaimana dengan pH yang lebih kecil dari 7? Nah, pH yang berada pada tingkatan atau angkanya di bawah 7 anak-anak, itu dia akan bersifat asam. Rasanya asam enggak? Mungkin tentu asam ya. Kemudian kalau pH yang lebih besar dari 8 itu masuk ke basa. Nah, kalau basa itu rasanya bukan asam. Dia rasanya lebih ke getir atau pahit ya. Seperti itu. Nah, sorry ya tadi Ibu terbalik. Maksudnya tadi kalau kalian mencium bau amis maka masuknya ke sini ya tadi. Jadi kalau air yang bagus itu dia tidak berbau. Ya, dia kalau kalian mencium bau amis maka disebabkan oleh alga. Oke. Kemudian faktor yang kelima itu ada kekeruhan ya. Jadi air itu tidak boleh keruh. Jadi air yang bagus itu adalah air yang tidak keruh, tidak meninggalkan apapun. Ya. Kenapa dikatakan keruh anak-anak? Ya, jadi terjadinya kekeruhan dalam perairan dapat disebabkan oleh padatan terlarut. Padatan terlarut ada apa aja? Tulis ya di sini. Misalnya ada mengandung partikel tanah liat. Kemudian ada apa lagi? Berarti dia biasanya kalau ada endapan itu dia berupa lumpur. Terus biasanya dia berupa koloid tanah. Dan kalau dia keruh biasanya disebabkan oleh yang terakhir itu oleh organisme perairan. Oke, silakan ditulis ya. Oke, kemudian kita masuk ke parameter yang kedua, yaitu parameter kimia. Oke, parameter kimia itu biasanya kita akan membahas lebih ke air ya kalau polusi ini. Yang pertama itu ada derajat keasaman atau pH. Nah, pH ini tadi sudah Ibu sempat bahas ya di mengenai rasa. Jadi kalau di fisika itu rasanya harus tidak berasa. Nah, kalau di parameter kimianya derajatnya, jadi angkanya saja. Kalau di kimia itu berdasarkan angkanya saja. Jadi kalau angkanya si pH-nya itu penulisan pH P-nya harus kecil ya. Kalau pH-nya tadi itu dia lebih kecil dari 7, maka dia bersifat asam. Kemudian kalau pH-nya lebih besar dari 8, dia bersifat basa. Jadi kalau di kimia hanya angkanya saja nih yang menjadi indikator. Tapi kalau tadi di fisika dia rasanya yang menjadi indikatornya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kemudian yang kedua itu kandungan logam.
Kandungan logam ini anak-anak jadi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 416 ya, 416 garis miring Menkes, ini Bung gak tulis ya karena nggak muat, kemudian garis miring peraturan per, terus garis miring 9 garis miring 1990 itu tentang air bersih, bahwa air bersih itu dia harus mengandung ini dengan angkanya nanti Ibu jelaskan. Jadi yang pertama itu ada Cr atau kromium ya, silakan ditulis Cr itu adalah kromium. Nah, air mengandung kromium itu maksimal ya, maksimalnya harus 0,03 miligram per liter. Nah, jadi harus sudah maksimal nih, jadi nggak boleh lebih. Kalau lebih maka itu sudah disebut tercemar. Kemudian Fe itu adalah kandungan besi ya. Kandungan besi ini maksimal itu adalah 0,3 miligram per liter. Kemudian kalau Zn atau Seng itu kandungannya 3,0 miligram per liter. Dan CD atau adalah kadmium itu dia harus maksimalnya 0,003 miligram per liter. Oke, jadi yang mana yang harus jadi kalian kalau lihat angka ini angkanya hampir mirip-mirip, jadi jangan sampai ketukar. Kalau dilihat di sini berdasarkan yang paling rendah itu adalah si CD ya, karena CD cuma 0,003. Kemudian yang paling tinggi ada di Zn yaitu 3,0 miligram. Oke, jadi ini sudah dipatenkan ya di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Oke anak-anak, ini Ibu lanjutkan, ini video minggu lalu ya. Ini Ibu lanjutkan hari ini karena minggu lalu itu udah sampai 27 menit, tapi materinya masih ada mengenai parameter. Jadi ini Ibu lanjutkan untuk materi hari ini. Oke. Kita lanjut mengenai parameter kimia. Jadi parameter kimia ini anak-anak, kemarin kita sudah bahas sampai dengan CD ya. Walaupun video ini tidak sempat terupload ya, jadi lanjutin aja. Oke. Next itu mengenai parameter kimianya, ada yang namanya DO atau dissolved oxygen. Nah, silakan ditulis ya. Jadi dissolved oxygen ini adalah kadar oksigen dalam air. Oke, jadi anak-anak, air yang alami itu dia berkisaran 5 sampai 7 ppm. ppm itu adalah part per millions ya. Jadi semakin kecil nilai DO-nya maka tingkat pencemarannya semakin tinggi. Jadi silakan ditulis nih, semakin kecil DO-nya maka tingkat pencemarannya semakin tinggi. Kemudian parameter yang selanjutnya itu mengenai BOD dan COD. BOD itu adalah biological oxygen demand dan COD itu adalah chemistry oxygen demand. Oke? Dimana Ibu akan membahas BOD dulu. BOD itu adalah, silakan ditulis ya di buku catatannya, adalah kebutuhan oksigen biologis untuk memecahkan bahan buangan di dalam air oleh mikroorganisme.
Bu, kenapa sih ini biologi tapi dia masuknya ke kimia? Maksudnya biologi itu karena nanti yang di sini yang dibahas adalah mengenai mikroorganismenya, di mana kita tahu mikroorganisme selalu masuk ke bagian biology ya. Oke, Ibu lanjutin. BOD ini merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran air ya. Kemudian pengukuran parameter BOD ini dilakukan pada air minum ataupun dengan air buangan ya. Jadi contohnya air buangan itu apa? Misalkan ada suatu produksi tempe ya. Biasanya kalau tempe itu pabriknya belum besar, dia kayak hanya sejenis home industry. Nah, pembuangan itu juga dia harus dikontrol. Kenapa? Karena dibuangnya ke sungai. Ya, maka nanti ada yang namanya parameter BOD akan diukur. Kemudian parameter COD atau chemistry oxygen demand. Oke. Apa sih? Itu adalah kebutuhan oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi. Oke. Jadi ini berdasarkan kimiawi, nanti dia akan mengoksidasi semua bahan-bahan yang tidak baik. Ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai parameter biologi. Nah, parameter biologi ya, jadi parameter biologi polusi ini berupa makhluk hidup yang peka terhadap perubahan kondisi lingkungan tertentu ya. Jadi di sini ada hewan anak-anak, ada hewan siput air atau biasa kita sebut bekicot. Kemudian planaria atau cacing pipi. Dia kayak sejenis lintah ya, dia seperti sejenis lintah bentuknya. Nah, jadi anak-anak, tanpa kalian ketahui, kalau kalian melihat air, sungai atau danau, terus itu ada siput airnya atau ada planarianya, itu merupakan air yang belum tercemar. Kenapa belum tercemar? Jadi anak-anak, organisme yang peka itu akan mati karena pencemaran. Jadi si siput air dan planaria ini akan mati kalau airnya tercemar. Ya. Jadi patokannya air secara biologi, patokan air bersih atau tidak bersih itu adalah si dua hewan ini. Kalau kalian masih ngelihat bekicot di suatu danau, oke, berarti airnya masih dibilang bersih. Bersih dalam konotasi untuk ekosistem. Ya, karena biasanya kalau kita melihat danau airnya memang tidak bening, tapi untuk ekosistem ini masih bersih. Kenapa? Karena masih ada bekicot, bekicotnya masih mampu hidup, berarti airnya tidak tercemar. Begitu juga dengan planaria. Ya, oke. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini Ibu akhiri. Silakan dicatat selengkap-lengkapnya supaya nilai ulangan hariannya, nilai catatannya, nilai apapunnya bisa bagus. Ya. Terima kasih semuanya.